أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jadi di ayat ke-16 ini perkataan ini menjadi antara mereka itu sendiri yang timbulnya karena ilham dari Allah. Jadi antar mereka, kemudian mereka kayak semacam berdiskusi gitu, ini gimana ini menghadapi raja pemerintah yang zalim seperti ini, yang kita tidak mungkin menghadapi mereka, kita juga tidak mungkin menang melawan mereka. Jadi akhirnya insya Allah Allah akan melimpahkan sebagian suatu yang kita sediakan. Ini kan membutuhkan tingkat keimanan. Kenapa? Karena di gua itu nanti rencananya bersembunyi dan tidak akan keluar, karena kalau keluar ya akan ketahuan gitu. Jadi sudah benar-benar pasrah bahwa akan hidup di dalam situ untuk waktu yang lama. Maka di situ wa yuhayyi lakum amrikum mirfaqa, Allah akan menyediakan buat kalian apa-apa yang berguna nanti di kalian. Jadi ini adalah omongan antar mereka untuk saling usul punya ide. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafim dzatal yamini wa idza ghabat taqliduhum dzatas shimali. Dan caranya nanti kamu tahu siang, nggak tahu malam, tapi ternyata Allah akan memberikan cahaya itu lewat lob celah di antara gua itu, dan kau akan melihat matahari ketika terbit kelihatan condong mereka dari sebelah kanan, dan kalau matahari sedang terbenam akan kelihatan menjauhi dari sebelah kiri. Dan gua yang awalnya tampak sempit itu ternyata Allah memberikan tempat yang agak luas. Wa hum fi fajwatin minhu itu. Dan mereka berada di tempat yang agak luas di dalam gua itu, sehingga bisa mereka leluasa bergerak di dalamnya. Dzalika billahi, dan itulah termasuk satu di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Dan ya gua miliknya Allah, Ashabul Kahfi juga miliknya Allah. Jadi ya Allah hendak menyelamatkan mau seperti apapun, itu kehendak Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan bisa mencari penolong bagi untuk mereka, memberi petunjuk mereka. Saya selalu sampaikan dulu, kita untuk pertama bersyukur kepada Allah itu adalah atas nikmat hidayah, ya, nikmat kita diberikan oleh Allah kemauan dan kemampuan untuk ngaji, kemauan dan kemampuan untuk beribadah, syukur kalau juga kemauan dan kemampuan untuk bersedekah, ya, tarbiyah seperti ini, kita ngaji ini tarbiyah, ya. Apalagi kalau kita juga diberi kemampuan untuk berdakwah meskipun semampu kita. Itu ayo syukur yang banyak dulu. Syukur yang banyak, ya. Dimanapun sedang saat duduk, berdiri, berbaring, ayo dipakai lidah kita, lisan kita untuk banyak bersyukur. Karena hidayah itu mahalnya seperti itu loh. Kalau Allah sudah membiarkan sesat, ya susah. Keterangan sejelas apapun yang tidak nyantol. Keterangan sejelas apapun tetap tidak disukai. Gitu.
Malah hal-hal yang sifatnya fitnah yang dipercaya itu. Kasihan, ya, kasihan. Makanya sampean dan saya yang alhamdulillah ditempatkan di sebuah kondisi hati, kondisi keluarga yang baik, kondisi hati yang mau mendengar kebenaran, kondisi fisik yang juga sehat bisa diajak untuk banyak mencari rahmat, ini banyak syukur tuh loh, banyak syukur ya. Nah kalau sudah nggak ada petunjuk itu, walan tajida lahu min dunihi wali wala mursyida ini, wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida ini, tidak akan bisa mendapat orang yang bisa menolong dan beri petunjuk. Wa tahsabuhum ayqadhu wa hum ruqud, dan kamu mengira mereka tidak pernah tidur padahal mereka justru tidur. Artinya kan tidak tidur itu karena tidak tenang dikejar-kejar gitu ya. Tapi Allah memberikan ketenangan hati. Seperti waktu Rasulullah SAW dalam peperangan yang sudah hampir pasti kalah itu kan, Rasulullah juga diberikan Allah rahmat ya, berupa ketenangan hati. Rahmat berupa ketenangan hati ini mahal di saat harusnya bingung, di saat harusnya takut, tapi Allah justru memberikan maskanah, ketenangan hati. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan Allah sendiri yang membolak-balikkan mereka ke kanan maupun ke kiri, maksudnya tidur miring kanan, tidur miring kiri gitu ya. Itu kelihatan nyenyak lah, kelihatan nyenyak, kelihatan benar-benar pulas tidurnya itu. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka melapangkan atau membentangkan kakinya, lengan pakai depan nih, lengannya di depan pintu gua. Jadi artinya anjing itu benar-benar menutup pintu gua yang kecil ya. Sebenarnya gua Askabul Kahfi ini nggak dibayangkan gua yang pintunya gede, enggak ya. Ada yang mengatakan guanya itu cuma masuk itu bisa cuma setubuh manusia aja. Maka orang berpikir ketika ada pasukan atau pemburu dari musuh mencari, terus ada anjing di situ, apalagi membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua, ya orang nggak akan menganggap bahwa di dalamnya ada orang, mesti tidak ada orang lah, orang kayak gitu. Tapi ternyata ada orang, dan Allah membentangkan kaki atau menggerakkan anjing untuk membentangkan tangannya di depan gua itu ya karena perintah Allah. Mungkin insting atau animal insting, insting kebinataan anjing itu ya sekedar cuma duduk, kaki dibentangkan depan gua gitu aja. Tapi ternyata strateginya Allah untuk melindungi Ashabul Kahfi di dalam. Lawit wala ta'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba, dan jika kamu menyaksikan, tentu kamu akan berpaling melarikan diri, dan mereka pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Ini mungkin ya takut juga yang lihat mereka yang misalnya sekarang orang tiba-tiba datang ke pasar lalu pakai pakaian Jawa, ya kan, pakaian Jawa tapi bukan Jawa yang baru. Jawa Majapahit gitu. Bayangkan bahwa mereka datang membawa uang Majapahit, mereka datang membawa apa yang sudah tidak ada di zaman sekarang, gitu. Apa yang tidak ada di zaman sekarang, ya mesti orang kemudian wah takutlah, apalagi kalau ngomongnya juga masih pakai bahasa Kawi zaman dulu gitu, kan nggak ngerti bahasa Indonesia zaman dulu.
Nah, itu orang pasti kamu akan lari. Wala mulita minhum ru'ba, kamu pasti akan dipenuhi dengan takut. Kekuasaan Allah begitu besar ya. Kekuasaan Allah begitu luar biasa di dalam memberikan kita insight betapa sains itu sudah diberikan clue atau petunjuknya oleh Allah sejak zaman dulu. Manusia juga harusnya sudah sampai pada ilmu pengetahuan yang mengarah kepada itu hibernasi itu ya. Orang ditidurkan. Watasawhum aiqadau wahum ruqud. Kamu mengira mereka tidak tidur padahal justru mereka wahum ruqud apa? Mereka tidur. Ini kalau ngelihat tidurnya nyenyak mungkin Ashabul Kahfi ini ngorok ya. Siapa yang dulu-dulu yang terbiasa ngorok ini? Ada yang di sini biasa ngorok? Saya, Gus. Lihat harinya, Gus. Dia ngorok, waduh. Gimana Pak Jo? Lihat harinya kalau ngorok, Gus. Oh Pak Jo katanya ngoroknya itu hanya malam Rabu. Malam-malam selanjutnya. Pak Yan ngoroknya hari apa Pak Yan? Saya tiap gimana Mas Ayu? Malam Selasa. Malam Rabu dan malam-malam selanjutnya. Pak Yayan cuma hari Senin aja katanya. Iyalah. Ngorok itu menunjukkan dua hal ya. Pertama capek mesti, yang kedua ya karena memang nyaman tidurnya itu benar-benar dinikmati itu. Kan? Jadi orang ngorok itu jangan diganggu. Orang ngorok itu kita doakan. Kita doakan. Kita doakan. Kalau ngelihat tidurnya Ashabul Kahfi ini kan sudah bukan ngorok lagi, tidur 309 tahun. No. Ini buat dia senang nih kalau ngorok tidur 309 tahun. Oh, istrinya Pak Dul kalau ngorok sambil ngomong. Nah, ini level bisa ngomong, selanjutnya ini. Ini Pak Jo harus bisa niru ini Pak Jo. Jadi kalau tidur ngorok terus diajak ngomong ternyata bisa nyambung. Wah, saya takut di Pak Dul. Iya, nyambung. Itu benar kata ayat ini tadi. Kalau kamu melihat mereka, mesti kamu akan lari. Itu kan gitu. Wala mulita minhum ru'bal lawallaita minhum firaran. Kamu mesti kalau melihat lari itu. Kalau boleh Asna benar-benar bisa ngorok sambil ngobrol gitu, Ashabul Kahfi, lari saya. Nah, ini level selanjutnya Pak Jo Bayan, bisa ditiru dan itu tingkat kesadarannya beda itu. Jadi dari Ashabul Kahfi ini nanti akan masih beberapa ayat lagi ya bicara tentang Ashabul Kahfi ini, betapa kisah zaman dahulu itu diceritakan kembali di dalam Al-Quran. Pertama, diluruskan ceritanya seperti apa oleh Allah supaya tidak simpang siur, hanya menjadi asatirul awalin, cerita zaman dulu saja. Tapi benar-benar menjadi satu fakta sejarah. Yang kedua, juga selain pelurusan ya untuk memantik keingintahuan manusia menjadi ilmu pengetahuan ya. Ya riset lah, adakan gimana cara misalnya manusia mau hibernasi itu kan, seperti yang kemarin saya sampaikan, bagaimana keinginan manusia untuk eksplorasi luar angkasa, tapi yang dibutuhkan ya malah justru hibernasi tubuh supaya enggak, kalau sudah lama gitu kan tidak memuai, tidak apa dan sebagainya. Yang ketiga ya jelas pelajaran untuk kita ya. Pelajaran untuk kita bagaimana
kita harus percaya bahwa Allah Maha Kuasa Maha Benar. Yang keempat, pelajaran untuk kita juga bagaimana sikap Ashabul Kahfi ketika melihat kemungkaran tidak kok gampang malah menyetujui, enggak, bersembunyi. Nah, kalau kita misalnya ingin jadi Ashabul Kahfi, enggak harus ke dalam gua lah, kita ciptakan gua sendiri. Ya, gua sendiri. Apa gua kita itu? Pertahanan untuk keluarga kita, untuk diri kita, dari serbuan kezaliman perilaku manusia zaman sekarang itu. Saya lihat videonya orang di parkiran diculik oleh orang gede-gede itu. Setelah diculik, esok harinya udah ditemukan di kebun dalam keadaan muka dilakban dan lain sebagainya. Ya Allah, kejahatan sekarang itu sudah naudzubillah min dzalik lah. Ya kan? Ada seorang diplomat yang sedang ngurus tentang kasus perdagangan orang. Mungkin para mafia perdagangan itu marah gitu kan. Terus ditemukan di kos-kosan juga dengan tangan terikat, muka dilakban. Lah kok bisa katanya bunuh diri? Lah gimana cara dia membunuh dirinya kalau dia terikat tangan sama mulutnya? Tapi itu tadi, kejahatan yang sudah bertubi-tubi semacam ini, kita tidak ada cara lain ya, kalau tidak mampu memperbaiki itu ya dengan cara kita menyembunyikan hati kita, menyembunyikan jiwa raga, terutama jiwa kita, membuat benteng Al-Kahfi untuk diri dan keluarga kita. Kalau nggak kayak gitu, naudzubillah min dzalik, sudahlah, itu pasti terpapar oleh virus-virus Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang kejamnya luar biasa itu. Jadi Ashabul Kahfi ini memberi kita clue, memberi kita arahan, petunjuk bahwa di zaman modern kayak gini, ya ada raja kegelapan itu ada ya. Apa itu ya? Mulai medsos lah, yang kemudian mengarahkan perilaku manusia. Nah, harus satu-satunya jalan ya kita dengan mengikuti Quran, mengikuti hadis sunnah Nabi ya. Bersama keluarga kita. Gitu. Itu yang benteng Al-Kahfi yang perlu kita bangun secara kasat mata. Ada yang bisa disampaikan? Silakan. Kalau mau ditanyakan, monggo. Assalamualaikum Gus, izin Gus, itu zamannya Nabi siapa ya Gus? Ashabul Kahfi. Malam, monggo. Zamannya Nabi siapa? Dan di situ kan zamannya Nabi siapa? Ashabul Kahfi ini. Lantas itu dikatakan kan 7 pemuda itu sudah berkeluarga kah atau belum? Terima kasih Gus. Mau diambil mantu tak Bu Kumala? Enggak, kalau enggak kan masih ada beranak pinak sampai saat ini kalau. Ya, jadi kalau yang disampaikan situ Ashabul Kahfi itu hidup, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, jadi selama 309 tahun, jadi Ashabul Kahfi itu hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi masa antara masa Nabi, ya masa antara, jadi kemarin kan beberapa poin itu Ashabul Kahfi itu hidup di zamannya saya sampaikan kemarin, jadi hidup di zamannya Raja Dikianus pada tahun berapa Masehi? 200 ya, 200 sekian Masehi. Nah, kalau kemudian di 200 sekian Masehi, 260 berapa itu, kemudian Ashabul Kahfi ini tidur selama 309 tahun, lalu Rasulullah Muhammad SAW itu lahir tahun 570 atau berapa itu. Pokoknya kalau dihitung itu Ashabul Kahfi itu bangun itu tahun 560 Masehi. Jadi 10 tahun sebelum Rasulullah lahir. Berarti ya jarak antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Mereka itu hidup di zaman itu. Mereka hidup di kerajaan Romawi Timur.
Romawi Timur itu berarti ya di Turki. Jadi di Turki. Gitu. Itu Bu anu. Dan kalau diceritakan di situ mereka pemuda-pemuda laki-laki semua dan belum nikah semua. Belum nikah, masih anak-anak muda ya. Disebut sebagai anak-anak muda. Nah, yang namanya anak muda ya, tapi wallahu a'lam ya, tapi di situ sebutnya sebagai anak-anak muda yang masih bujang lah, masih belum menikah. Gitu. Iya, terima kasih. Kan disebut sebagai fityatun ya. Fityatun. Iya. Jadi anak-anak muda. Terima kasih. Itu pemuda itu. Ada lagi? Jadi dari sekian banyaknya masyarakat pada zaman raja itu cuma 7 pemuda itu aja yang berimannya, Gus? Ya sangat mungkin. Tapi bisa jadi banyak yang beriman juga, tapi tidak berani mengambil sikap. Nah, anak-anak muda ini yang mengambil sikap sekurangnya dengan cara lari dari kedoliman itu, mereka tidak setuju, kemudian mengungkapkan ketidaksetujuannya, sehingga ya akhirnya 7 pemuda ini ya jadi incaran kerajaan juga. Maka bersembunyi di dalam gua itu konteksnya juga melarikan diri dari kedoliman Raja Diklinius atau siapa itu. Oke, namanya kemarin dalam catatan Rokim itu kan ada catatan lempengan dalam batu itu tentang bagaimana sejarah prasasti tentang mereka itu. Jadi sebenarnya catatan tentang mereka cukup terjaga ya. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya ada apa Bu Aisyah? Mau tanya tapi di luar topik. Ini kemarin saya kan sholat maghrib itu engkel-engkelan sama seseorang. Dia kan Waduh, datangnya terlambat. Jangan sampai engkel-engkelan. Masalah ini makmum masbuk, Gus. Dia kan datangnya waktu imam itu sudah ruku. Terus dia langsung ikut ruku. Terus setelah selesai tidak menambah 1 rakaat lagi. Nah, saya suruh nambah dia lagi 1, nggak mau, katanya sudah baca Al-Fatihah. Kalau sholat Al-Fatihah itu tidak sah, harus gitu. Enggak, Pak ya? Kalau tanpa Al-Fatihah itu nggak ada belum dapat 1 rakaat. Tapi dia ngeyel, terus saya suruh nanya sama guru ngajinya. Ternyata guru ngajinya juga kayak gitu juga, nggak nambah 1 rakaat. Yang betul bagaimana, Gus? Itu masih 2 rakaat kan menurut saya. Dia jadi langsung rukuk gitu. Jadi dia sudah tidak pakai, dia tapi sudah takbir. Sudah takbir terus langsung rukuk gitu, Gus. Kalau hitungannya Mbak Aisyah, dia menurut saya harus ngulang. Menurut saya perlu nambah 1 lagi, soalnya kan dia belum baca Al-Fatihah. Jadi langsung takbir, langsung itu rukuk sama imam. Enggak, saya sih. Ya, jadi kalau sesuai anjuran bahwa masbuk itu sebentar ini kok. Ayam kacang dipisah aja. Ayamnya sebentar ya. Jadi kalau menurut fikih mazhab Imam Syafi'i, Bu, bahwa tidak benar bahwa makmum masbuk itu wajib mengulang setelah takbir karena tidak ada kewajiban mengulang takbir yang terlewat, melainkan mengikuti sisa takbir imam. Jadi melakukan takbir yang didapati bersamanya. Jadi seorang makmum masbuk itu hanya perlu mengerjakan takbir yang dapat dari imam dan tidak perlu mengganti yang terlewat. Tetap sah sholatnya gitu ya. Nah, makmum wajib itu hanya mengerjakan, tidak juga hanya wajib ini ketika sebentar. Kepencet itu mungkin ya. Jadi bagaimana kalau mengulang rakaatnya? Jadi menurut Bu Aisyah harus diulang rakaatnya ya? Iya, kan belum baca Al-Fatihah dia, Gus.
Katanya selalu Ya. belum baca Al-Fatihah kan belum dapat 1 rakaat. Belum sah. Kalau menurut Oh. saya gitu. Habis buahnya. Oke. Bentar ini Pak Irwan. Jadi tidak ini Bu Aisyah, tidak harus mengulang rakaat jika sudah takbir. Ya. Makmum masbuk itu sebaliknya makmum masbuk harus langsung mengikuti gerakan imam bertakbiratul ihram lalu menyempurnakan rakaat yang terlewat setelah imam salam. Ya. Itu. Jadi iya, ini menurut Syafi'i. Karena rakaat yang tertinggal dihitung jika ia berhasil ruku dan tumaknina bersama imam. Meskipun dia tidak baca Fatihah. Asalkan dia sudah takbir. Okay. Dan dia harus segera menyusul gerakan imam untuk mengganti rakaat yang terlewat. Jadi dia hanya begitu. Jadi takbiratul ihram ya, langkah-langkah untuk imam masbuk ini. Segera lakukan takbiratul ihram. Jika ketinggalan takbir tambahan cukup dengan takbir sesuai kemampuan. Langsung mengikuti gerakan imam yang ruku, i'tidal, sujud. Nah, rakaat yang terhitung jika berhasil ruku ya bersama imam dan tumaknina, maka rakaat tersebut terhitung. Gitu. Nah, setelah imam salam, kalau ada yang masih terlewat tadi misalnya tadi di rakaat kedua gitu ya, baru menyelesaikan rakaat yang kedua. Tapi kalau tidak ada rakaat yang terlewat, baru rakaat pertama, maka sudah tidak perlu nambah rakaat lagi. Itu menurut Imam Syafi'i. Begitu memang. Jadi dulur yang mungkin tadi ngeyel bahwa itu masuk, itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi kecuali jika makmum tidak sempat rukuk bersama imam atau tidak sempat melakukan tumakninah saat ruko sebelum imam bangkit, maka rakaat itu tidak dihitung. Dia tetap harus nambah seperti yang sampean sampaikan tadi. Jadi misalnya takbir, terus ikut ruko, baru ruko belum apa-apa sudah i'tidal. Nah itu tetap harus ngulang 1 rakaat. Tapi kalau dia takbir, kemudian ruko dan sempat membaca bacaan ruko dengan tumakninah, maka rakaat itu dihitung. Ikut, meskipun nggak ada Al-Fatihah. Dia dianggap mengikuti imam secara itu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Gitu. Berarti saya yang salah ya, Gus ya? Bukan salah, ya memang beda-beda mazhab kan. Kalau menurut itu Syafi'i begitu. Nggak apa-apa, nanti kita koreksi. Sejauh yang saya tahu memang gitu. Jadi meskipun kita setelah imam salam, gitu, tidak berdiri lama, langsung. Nah, ini yang tertinggal. Jadi jangan menunggu imam salam baru ikut bergabung ya. Kalau imam salam baru bergabung itu sudah nggak terini. Kalau ya nggak terhitung jamaah. Kalau imam salam baru itu nggak terhitung. Kalau imam masih duduk misalnya baru kita datang, itu kita ikut duduk aja. Nah, baru kemudian setelah salam kita lanjut berdiri, itu insya Allah tetap terhitung jamaah. Berarti ya tetap 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat itu. Oke? Apa? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada Gus, nyambung dikit. Iya Pak. Kalau ada masbuk misalnya berdua atau bertiga Gus, kan kurang rakaatnya itu menyelesaikannya sendiri-sendiri apa berjamaah lagi gitu Gus? Di antara masbuk yang di antara masbuk itu. Okay. Itu dianjurkan sekali untuk berjamaah. Dianjurkan sekali untuk berjamaah. Tapi ya kadang beda ketika di jalan gitu kan, kadang kita nggak bisa nyuruh orang ya. Jadi nanti aturannya begini ya. Jadi kalau misalnya ini jejer gitu ya. Ketika 2 atau 3 makmum masbuk ini jejer gitu, begitu nambah rakaat, itu harusnya yang paling kiri jadi imam, lalu yang paling kanan ini mundur 1 langkah gitu. Mundur 1 langkah untuk jadi makmum. Tapi terserah sih, mungkin ada yang sebelah kiri yang merasa nggak bisa jadi imam ya, yang nggak bisa jadi imam itu
mundur satu langkah lah untuk memberi itu. Enggak? Terima enggak? Gitu ya. Biasanya sendiri-sendiri aja gitu. Ya, boleh saja, tapi memang nggak ada kewajiban. Tapi sebaiknya memang menjadi apa biar tetap sempurna juga jamaahnya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Betul. Jadi saya bacakan sekilas ya. Jadi pertama dari hadis ada dari riwayat ini diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Bentar. Oh, Bentar. Jadi diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi itu bila seorang datang untuk melakukan sholat, imam sudah berada dalam keadaan, maka hendaklah ia mengerjakan sebagaimana yang tengah dikerjakan oleh imam tadi itu. Jadi makmum telah mengikuti imam dalam keadaan itu, kemudian dia masuk, imam sedang berdiri, maka mengikuti imam berdiri. Rukuk, maka ikuti. Sujud, ikutilah sujud. Gitu. Jika imam mendapatkan berdiri atau rukuk, maka dianggap mendapat satu rakaat bersama imam. Itu tadi yang saya sebut. Asalkan rukuknya tumakninah ya. Nah, tapi kalau sudah itidal, itu berarti dia harus mengulang satu rakaat. Jika mendapati imam kurang dari satu rakaat, maka rakaat yang kurang tinggal disempurnakan aja. Nah, pahala sholat berjamaah itu didapat dengan ketika mendapati imam sholat, walaupun yang didapat ketika tasahud akhir, ya. Nah, pokoknya sebelum salam aja. Langsung aja setelah takbir duduk, ikut tasyahud akhir, kemudian langsung lanjut. Sama tetap 4 rakaat, misalnya duhur, bukan itu nggak bisa dihitung 1 rakaat, tapi tetap dihitung ikut sholat berjamaah. Tapi jika imam telah salam, maka tidak dapat sholat jamaah. Itu. Besok nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam. Sekilas hitung ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita. Oh, Pak Selamat, disimpan untuk besok ya. Oh, besok lagi keluar kota. Oh, enggak. Oh gitu. Apa? Pertanyaannya, Pak? Ini menyambung yang tadi yang Mas Bub. Kita misalnya yang tiga rekan tadi yang Mas Bub juga, kemudian kita baru datang ikut Mas Bub yang juga Mas Bub lagi, apa boleh Gus? Boleh. Memang boleh gitu. Iya, boleh. Oke. Memang sambung begitu. Menyambung. Sambung menyambung gitu bisa. Nggih. Nggih. Buku malah? Boleh ya Gus. Ini Gus kayak aurat perempuan dari yang boleh nampak hanya wajah dan telapak tangan saja. Namun di saat sujud nampak telapak kaki. Apa bisa dimaafkan? Gimana Gus? Karena kan bagian juga dari aurat. Ya, memang sebaiknya tertutup ya. Makanya mukena itu memang diberikan kelonggaran lebih. Tidak hanya semata kaki atau apa, tapi diberikan kelonggaran lebih. Lebih sempurnanya untuk menjaga keraguan seperti itu ya memang kalau tidak pakai mukena yang panjang itu pakai kaos kaki ya. Sehingga bisa tertutup semua. Itu menurut saya lebih afdol, lebih terjaga ya. Nggih. Saya sarankan begitu, kalau tidak pakai mukena maka pakailah kaos kaki. Tapi kalau pakai mukena bisa tutup sampai telapak kaki. Pokoknya telapak kaki jangan sampai kelihatan juga. Oh, nggak bisa dimaafkan. Kajian kita pada pagi hari ini semoga berfaedah bermanfaat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal afiyat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. اللهم ادعنا البلاء والوباء والمسلمين من جميع الفتن ربنا نجنا ولنا استعيننا والمدالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنت مولانا فاغفر لنا كافر أنت مولانا
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون رب اشرح لي صدري اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم أنزلنا رحمة بيد الفضل أنت رب رفع أجل اللهم أفرغنا الصبر والصابرين من أنفسنا صنعين يكفينا الله قدر Amin. أعوذ بالله من جود البلاء والبدر كشقاء والغضاء شماتة المعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم wabarakatuh. ارحمنا بالقرآن Allahumma واجعله لنا Qur'an إماما waj'alna imama وهدى wa ورحمة اللهم rahmah. اغفرنا Allahumma zakirna minhuma nasirna wa alimna yaqina warzuqna tilawatahu ala al-layli